Halo, assalamualaikum semuanya. Saya makan sambil bercerita ya. Sebenarnya saya tuh pengen bikin banyak cerita, temanya sama ya, tentang program hamil. Kemarin ada yang nge-DM saya, kakak cerita dong tentang itu kok bisa konsumsi vitamin dari dokter tapi kok malah hamil gitu. Iya, saya waktu itu menikah kan saya tunda, sambil makan ya teman-teman. Waktu saya menikah 1 tahun itu memang saya tunda karena kondisi saya sama suami masih melanjutkan kuliah ya. Waktu itu saya kan kuliah D3, terus saya lulus, terus saya bekerja, terus saya kuliah lagi melanjutkan gitu. Kata suami waktu itu saya lulus, sebelum lulus S1 itu saya sudah menikah sama suami. Terus kata suami katanya menunda dulu lah 1 tahun gitu, sambil makan ya teman-teman. Terus setelah 1 tahun itu kita berdua lulus, terus kita sudah berencana, oke, kita siap memiliki momongan. Kita menunggu selama waktu itu 6 bulan ya, 6 bulan kita nggak hamil. Terus kita berdua sepakat untuk ke dokter. Kata dokter di USG saya nggak ada masalah, bagus, tidak ada kista, tidak ada miom atau sebagainya, tidak ada katanya. Terus kita dikasih vitamin untuk program alami dulu kata dokter. Waktu itu saya dikasih vitamin Folafit, cuman Folafit aja waktu itu diminum saya sama suami. Saya minum 1 bulan, saya nggak hamil. Terus saya balik lagi ke dokter. Kata dokter saya harus HSG. Saya langsung HSG sama saya langsung HSG. Terus hasil HSG-nya itu tidak ada masalah. Dua-dua saluran tuba Volpi saya itu tidak ada masalah, tidak buntu. Cuman hasilnya itu rahim saya retro itu kebalik gitu loh. Tapi katanya nggak ada masalah, banyak yang seperti itu tapi tetap bisa hamil. Terus dokter menyarankan saya untuk program alami dulu. Saya minum vitamin sampai 3 tahun sampai 2 tahun. Waktu itu saya minum sampai 2 tahun. Dan saya nggak hamil. Saya juga minum vitamin E ya. Terus sampai usaha, apa kata orang, kamu pergi ke sini, kamu pergi ke tempat pijat ini. Saya datengin teman-teman, saya datengin sama suami, diantar semuanya. Apa kata orang itu langsung saya datengin. Sampai akhirnya saya diurut. Saya kan waktu haid itu kan tidak ada masalah, tidak pernah sakit, tidak pernah nyeri haid. Saya kalau haid itu tidak pernah mengalami nyeri haid, tidak sakit. Terus
Saya waktu itu sampai datang ke Probolinggo, katanya kamu coba datang ke sini, di Probolinggo katanya ada alternatif, banyak yang cocok katanya. Rumah saya itu Surabaya, jarak antara Probolinggo itu jauh banget dari sini. Saya datengin guys, sampai sana bukannya alternatif, ternyata itu dukun. Astaga, alhamdulillah ya, saya tuh nggak pernah datang ke dukun kayak gitu. Saya juga pernah ke tukang urut. Tukang urutnya bilang, oh kamu nggak apa-apa, ini cuma apa namanya, rahimnya terlalu ke bawah atau apa. Saya benerin ya, saya tuh nggak pernah nyeri head ya. Saya pas datang ke tukang urut itu, saya malah waktu haid itu nyeri-nyeri, sakit sekali. Kata dokter tuh kan kalau nyeri haid sakit itu nggak boleh, bahaya. Terus saya datang lagi ke dokter, saya cerita, dokter saya kemarin dari tukang urut, saya dimarahin, ngapain kamu ke tukang urut, emangnya dia tuh tahu bentuk rahim itu kayak gimana. Katanya, saya kan cerita, dokter katanya rahim saya tuh terlalu turun, terus kemarin sudah dibenerin. Saya dimarahin, ngapain kamu ke tukang urut itu, tukang urut itu kan nggak pernah sekolah, tukang urut itu kan nggak tahu gambarnya rahim itu seperti apa. Tukang urut itu ya. Terus saya cerita, dokter saya haid kok sekarang sakit dok. Ya makanya jangan ke tukang urut lagi. Sejak itu saya kapok ke tukang urut guys. Terus kata teman saya disuruh datang ke Tulungagung. Saya datangin, kayaknya saya nggak kapok-kapoknya ke alternatif. Pokoknya apa kata orang itu saya datengin. Saya ke Tulungagung, saya dikasih, ini agak masuk akal ya, saya dikasih jamunya tuh rasanya ini kayak kunir tapi pekat banget. Terus kayak ada rempah-rempahan gitu, pokoknya pekat banget. Kayak itu tuh kunir setengah kilo dijadikan satu botol 1 liter, jadi pekat banget guys. Kayak di blender, kayak dijadikan bubuk, atau iya jadikan bubuk kayaknya. Saya minum, saya 4 kali atau kalau nggak 5 kali saya datang ke sana, nggak ada hasilnya juga. Saya capek. Terus saya sama suami, ya udah kita jalan-jalan aja keluar kota, kita wisata sambil melupakan sejenak kesibukan kerja sama memikirkan program hamil. Saya waktu itu pergi ke hotel sama ke tempat wisata di Batu. Di Batu itu kan saya pergi ke tempat wisata yang kayak banyak tempat-tempat yang naik turunnya gitu. Saya waktu itu sebelum berangkat itu
saya telat haid. Oh iya, dan sebelum saya berangkat rekreasi itu, saya 6 bulan itu saya nggak minum vitamin apa-apa. Saya nggak minum susu untuk program hamil, nggak. Saya juga nggak minum vitamin. Tiba-tiba saya telat haid. Tapi waktu itu tuh saya telat haid itu kayak udah biasa gitu. Paling juga telat sehari 2 hari gitu. Saya juga udah bosen waktu itu, tes-tesnya bosen lah pokoknya. Saya berangkat aja sama suami ke hotel dan ke tempat wisata. Saya jalannya tuh kayak mendaki gunung gitu, jauh banget. Setelah 3 hari pulang dari wisata itu saya masih telat haid. Terus waktu itu saya coba tes lab ya, kok telat haid sampai 1 minggu. Ini terlama sepanjang saya telat. Akhirnya saya memberanikan diri, saya tes pack pagi-pagi. Saya tunggu 1 menit, hasilnya ke hari 1. Saya berangkat kerja itu hampir saya buang ya. Kan kalau berangkat kerja itu kan saya selalu kayak membersihkan apa-apa gitu. Makan Pak? Iya. Itu testernya sebelum saya buang itu saya nggak tahu kok tiba-tiba pengen melihat gitu. Saya kaget, loh kok garisnya ada 2. Saya kaget, saya langsung telepon suami saya. Katanya, yang bener. Katanya coba fotokan. Saya fotokan, saya kirim. Ya sudah, nanti malam kita ke dokter. Padahal selama 6 bulan itu saya malah berhenti mengkonsumsi semuanya, semua vitamin, semua susu, semuanya. Malamnya saya datang ke dokter. Saya kan satu ini, dia selingkuhan. Saya kan dia ini selingkuhan. Ini saya di kantor ya, jadi banyak suara-suara. Iya Pak, teman saya. Ini makannya saya campur-campur.
Pecel campur lodeh. Pakai terong goreng. Ceritanya sampai mana? Lupa tadi. Alhamdulillah. Ini enggak karo bildang. Apa? Sampai lo. Oh iya dah. Iya. Hmm. Itu udah sampai nih. Berarti saya jalan dulu. Kalau jalan freezer kan kulkas. Aku. Kak mungkin mak nok freezer, masuk nok freezer. Kulkas.
Sama lo ngomongnya atas ke atas nanti. Mesti atas dek lantai 3. Di kulkas ngono wis. Lu kok Wilda, Pak? Iya, di isu lho aku dikonten. Oh. Aku kan terus Kayak pagi. Iya. Loh, Aku gobore aku jam berapa, Pak? sampean. Iya, tapi aku kan aku tak gelek ya aku. Sego. Makasih, Pak. Aku bisa sing terus iki itu bisa nanti. Tak kayak ini sampah kresek putih. Nggak tahu. Ceritanya dilanjutkan kapan-kapan aja ya. Ceritanya dilanjut kapan-kapan aja ya. Saya jadi lupa semua. Saya cepat-cepat makan dan kerja lagi. Sekian teman-teman. Bye bye. Assalamualaikum.